Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai cryptocurrency, ya, khususnya mengenai disitanya, kalau dirupiahkan itu ya, sekitar 52 triliun rupiah. Kalau dibeliin kerupuk itu bisa dapat berapa pulau gitu ya. Iya, berhasil disitanya Bitcoin curian atau yang dihack lah gitu ya, oleh IRS atau IRS kalau dalam bahasa Indonesia, Internal Revenue Service atau kantor pajak Amerika Serikat. Ya, 52 triliun rupiah kalau dirupiahkan dengan menggunakan kurs sekitar 15.600. Nah, itu satu. Kedua, ini menariknya juga ya, Bitcoin sempat tumbang nih, bahkan sempat menyentuh angka 18.000. Ya, walaupun sempat naik lagi ke 18.303 US dollar ya. Tapi itu nanti dah ya. Jadi Bitcoin anjlok ya. Nggak tahu nih ya apakah besok jebol lagi ke angka 17 ribuan. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di beritanya Wired.com, dikatakan IRS atau Dirjen Pajak lah Amerika Serikat berhasil menyita pencurian oleh hacker dari Silk Road. Itu Silk Road satu website ilegal lah, dark web gitu ya, sebesar 3,36 miliar dolar. 3,36 miliar dolar yang tadi saya sudah hitung kalau dirupiahkan 52 triliun lebih katanya ya. Nah, di sini sebenarnya pencurian itu sudah hampir 10 tahun yang lalu. Nanti kita lihat ya, ada di berita lainnya. Nah, ini ditemukannya disembunyikan, di brankas di bawah lantai. Jadi begini loh, kalau di Amerika beberapa rumah, ya nggak semua sih ya, beberapa rumah seperti di Jepang pada dasarnya dibangun tidak seluruhnya menggunakan beton. Lantainya itu biasanya ada yang dari kayu. Nah, antara lantai dengan tanahnya gitu ya, baik itu di lantai 1 atau di lantai 2, itu ada gap, ada jarak gitu. Nah, dia sembunyikan di bawah lantai rumah, kira-kira begitu. Jadi disebut di situ bahwa ada brankas di bawah lantai rumah, ditaruh itu ya, ditaruhnya itu ada beberapa peralatan ya, yang penyimpanan Bitcoin itu dalam bentuk hardware ya. Nanti kita lihat lagi lah beritanya ya. Di sini berita dari Wired.com. Jadi yang tadi 52 triliun lebih itu disembunyikan di berbagai perangkat. Ya, mungkin ada di hard disk tertentu dan lain-lain ya. Oke, karena di sini nggak disebutkan secara detail. Nah, di sini sebenarnya peretasan ini si hackernya itu yaitu si James Song, namanya James Song ya, itu pada 4 November lalu ya, belum seminggu lah ya, sudah mengaku bersalah ya, bahwa dia pernah ngehack cryptocurrency ini, Bitcoin itu pada tahun 2012, ya kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya dong, 1 dekade ya, dari platform ilegal Silk Road. Wih, namanya Jalan Sutra. Keren nih ya. Nah,
Pihak pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa penyitaan ini yang kalau dirupiahkan tadi 52 triliun lebih adalah penyitaan terbesar kedua sepanjang sejarah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Artinya, di luar ini ada yang lebih besar. Kalau saya tidak salah baca beritanya ya beda sedikit lah. Yang sebelumnya pernah 3,6 miliar dolar. Ya, bisa berapa tuh ya? Hampir 60 kali ya, 60 triliun. Ini kan 52 triliun. Ya antara 52 sampai 60 triliun. Anda hitung sendiri lah. 3,6 miliar, lebih besar sedikit. Nah, ini terbesar kedua. Tapi meskipun terbesar kedua, ya bedanya nggak terlalu banyak lah ya. 52 triliun coy. Gila ya. Nah, yang tadi saya katakan, laporan ini muncul ketika Bitcoin itu jatuh ke 18 ribuan ya. Nah, jadi dengan harga Bitcoin yang sekarang jatuh, nah memang nggak disebutkan berapa Bitcoin kan, harusnya berapa Bitcoin. Tadi mungkin 52 triliun rupiah atau 3,36 bilion, 3,36 miliar itu harga Bitcoin ketika dihack kali ya. Nah sekarang ini dengan harga Bitcoin yang tadi sudah jatuh, harganya tinggal 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17 triliun lebih deh. Ya, nggak sampai setengahnya malah. Ya, iyalah, sepertiga, tinggal sepertiga karena Bitcoin harganya kan sudah jatuh. Waduh. Udah curian, harganya jatuh pula. Oke. Nah, ya tadi dikatakan bahwa yang mereka temukan curiannya itu bukan Bitcoin fisik gitu ya, seperti saya pernah bahas Bosman Mardigu Sontoloyo waktu menciptakan Cyronium, kripto milik dia katanya mau diciptakan koin fisiknya. Nah ini Anda jangan pikir yang ditemukan tuh fisik Bitcoin, bukan ya, itu tempat penyimpanan aja gitu ya, seperti yang tadi saya katakan hard disk dan beberapa perangkat penyimpanan lainnya gitu ya. Dan juga ada beberapa komputer kecil, laptop lah gitu ya, yang ada di brankas di bawah lantai ya, dan juga ada yang ditaruh di kaleng popcorn katanya. Nah, yang di kaleng popcorn itu ditaruh di kamar mandi. Wah, menarik nih. Oke, kita lihat lagi, ya ini sama lah di Jakarta Post Indonesia dan beberapa juga ada lah kayak Kompas dan lain juga memberitakan yang sama. Di sini disebutkan ya, dibulatkan ke atas lah ya, 3,4 miliar dolar ya, dari yang dicuri atau yang dihack dari Silk Road, suatu dark web website ilegal gitu ya. Nah, di sini hackernya yaitu si James Song, dia ya ketika sudah memberikan pengakuan, dia bilang dia mencuri Bitcoin itu ya dari Silk Road itu dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem pembayaran dari situs web itu. Hacker lah, tahu aja lah ya. Nah, katanya di September 2012 ya, dia membuat beberapa akun di pasar website ilegal itulah, darknet ya, dan menyetor sejumlah kecil Bitcoin ke walletnya, ke dompet digitalnya. Kemudian dia menemukan suatu cara untuk menarik sejumlah Bitcoin yang lebih besar dengan cepat ya dari website yang ilegal itu juga sebenarnya ya. Jadi katanya Silk Road ini adalah pasar darknet pertama yang beroperasi dari tahun 2011 sampai tahun 2013 sebelum akhirnya ditutup pemerintah ya. Ini adalah pasar gelap lah, pasar gelapnya Bitcoin pertama ya. Nah, katanya platform Silk Road ini juga sering digunakan oleh siapa aja, pengedar narkoba ya. Kalau Anda di Amerika jual narkoba terus Anda bayarnya pakai transfer ya kelacak gitu ya. Nah, dia pakai bayarnya pakai Bitcoin ya melalui pasar gelap ini ya. Dan beberapa kegiatan ilegal lah, misalkan jual beli barang yang tidak ada izin ya, yang gelap lah gitu ya. Obat-obatan terlarang gitu selain narkoba ya. Kemudian juga jasa-jasa terlarang gitu, mungkin untuk penjualan human trafficking ya, kayak gitu-gitulah ya. Nah,
Jadi dikatakan juga di sini darknet dari Silk Road ini adalah bagian dari internet yang hanya dapat diakses dengan menggunakan perangkat lunak khusus. Ya. Nah, kemudian darknet ini yang namanya Silk Road ini, ya, pada tahun 2015 pendirinya Ross Ulbricht katanya ya, dengan suara bulat oleh para juri yang waktu itu mengadilinya, dihukum karena menjalankan platform itu dan dijatuhi hukuman apa? Penjara seumur hidup. Wih, keras juga ya. Nah, kemudian kalau Song ini, yang si James Song yang mencuri atau yang menghack sejumlah Bitcoin tadi, yang totalnya waktu itu 52 triliun rupiah lebih, yang mengaku bersalah pada tanggal 4 November lalu ini, dia sudah menyerahkanlah semua yang dicurinya ya kepada polisi sambil dia menunggu hukuman katanya ya. Nah, katanya si Song ini menghadapi resiko tuntutan hukuman sampai 20 tahun penjara ya. Nah, di sini katanya polisi menggunakan teknik pelacakan mata uang kripto untuk menemukan Bitcoin curian tersebut. Ya, oke. Nah, itu selama hampir 10 tahun keberadaan sebagian besar Bitcoin yang hilang ini, ya, akhirnya bisa ditemukan. Waduh, gila deh. Nah, di sini ada lagi berita dari archtechnica.com. Nah, di sini dia sambil ngeledek lah ya, di situ ada gambar Bitcoin sedang dicuci, ya kayak money laundering lah ya. Di sini judul beritanya kira-kira hacker ini susah payah menyembunyikan 3,36 miliar dolar Bitcoin curian, tetapi pemerintah federal menemukannya juga. Lucu juga ini ya beritanya. Nah, kemudian di sini katanya bahwa pemerintah Amerika Serikat, khususnya Departemen Kehakiman, memberikan pernyataan bahwa dia tidak akan berhenti menyusuri keberadaan Bitcoin yang dicuri. Tidak peduli seberapa ahlinya disembunyikannya, ya, tetap bisa dilacak. Wah, makanya ini sebagai ini juga ya, warning nih ya bagi para hacker ya. Nah, saat ini ya, di Amerika ya tadi sudah ada dua ya. Yang pertama kali yang lebih besar, bahkan yang bukan 3,6 nih, kalau saya lihat lagi di berita satu lagi ini katanya ada 4 miliar dolar Amerika Serikat ya, dari peretasan Bitfinex 2016 dan juga berhasil disita. Berarti yang lebih besar tadi bukan 3,6, maaf, 4 miliar dolar ya. Nah, menariknya lagi. Nah, di sini di berita CNBC, apa ini katanya nih ya, pemerintah federal mengumumkan bahwa dia berhasil menyita 3,6 miliar dolar dari Bitcoin yang dicuri itu dari marketplace ilegal Silk Road ya. Adalah penyitaan terbesar kedua seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ini juga berita baru, semua sama lah, baru 3 hari ya. Tanggal 7 November 2022. Ini memang lagi viral ini ya. Nah, yang di sini yang menarik dari berita ini dikatakan bahwa si James Song ini, orang ini bertempat tinggal di satu daerah namanya Gainesville, Georgia, negara bagian Georgia. Dia mengaku bersalah sudah mencuri 3,36 miliar kripto tadi ya, yang dicurinya melalui yang platform tadi Silk Road ya. Dia curi dari tahun 2012, 10 tahun yang lalu, dan Silk Road itu juga ditutup akhirnya oleh FBI di tahun 2013 ya. Nah, ini
lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, ini beritanya agak ada beda ya. Di satu sisi saya baca 4 miliar dolar, di sini ternyata yang terbesar bilangnya sekali lagi 3,6. Oke lah, whatever itu, intinya yang sekarang ini 3,36 miliar dolar alias 52 triliun rupiah. Tapi dengan kejatuhan Bitcoin yang saya perlihatkan tadi, nilainya tinggal sepertiga gitu ya. Oke, jadi apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari ini? Ya, meskipun katanya kripto itu tidak bisa dilacak, ya itu menghindari bank sentral sehingga orang mau kirim apa ke ini aman gitu ya, bisa digunakan oleh pedagang narkoba, tetapi tetap bisa dilacak. Bahkan hackernya pun sehebat apapun akhirnya ketangkep juga meskipun perlu waktu gitu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya tidak ada lagi yang namanya bahwa transaksi atau jual beli dari kripto itu tidak bisa dilacak. Bisa. Bahkan Anda sekarang kalau transaksi kripto ya, mau di exchange manapun, Indodax, toko kripto, apapun lah Anda sebut gitu ya. Anda pikir transaksi Anda tidak tercatat? Ya tercatat lah. Kalau yang namanya pihak berwenang, misalnya Bapepti minta exchange, tolong itu si Chandra, dengar-dengar sekarang dia main kripto itu. Coba transaksinya dia di tempat you berapa? Oh itu dengan mudah kok di ini. Terus dia pernah transfer kemana aja? Bisa kok ya. Karena itu sudah menjadi prosedur hampir di semua negara sekarang ya. Jadi beda dengan Bitcoin ketika tahun 2012 atau 2012 yang masih bebas gitu ya. Sekarang sudah tidak. Karena semua itu diatur oleh peraturan atau undang-undang di masing-masing negara, yang mana setiap exchange dari kripto itu harus tunduk terhadap undang-undang anti pencucian uang. Artinya segala macam transaksi jual beli harus bisa tercatat dan diketahui siapa yang beli dan dikirim ke wallet mana gitu ya. Sehingga kalau itu diminta oleh pihak yang berwenang, itu bisa dikeluarkan dengan mudahnya. Jadi jangan lagi berpikiran aman bertransaksi di kripto gitu ya. Enggak juga gitu. Sekarang sudah tidak seperti dulu. Oke, itu saja mengenai pencurian kripto terbesar kedua. Ya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa. Terima kasih.